Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek penyusunan pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Suprayekti MPD. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 5. Saya sendiri, Dwi Nadifatu Zahra. Nama saya Tashkiatul Qalbi. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurdianto. Berikut tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran kita kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran abad 21. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa memerhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, konsep belajar dan pembelajaran abad 21. Yang pertama, tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran. Sebagai fasilitator dan pengelola kelas, maka tugas guru yang penting adalah dalam pembuatan RPP. Yang kedua, masukan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Teknologi dalam hal ini khususnya internet akan sangat memudahkan siswa untuk memperoleh informasi dan jawaban dari persoalan yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran berbasis project based learning, pembelajaran berbasis keingintahuan atau inquiry based learning, pembelajaran silang atau jigsaw, model kelas terbalik, flipped classroom, dapat diterapkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat, integrasi teknologi. Sekolah yang baik harus mampu memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Siswa dan guru harus terbiasa bekerja dengan teknologi. Selanjutnya, prinsip pokok pembelajaran abad 21 dalam buku Paradigma Pendidikan Nasional abad 21 yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 merumuskan 14 prinsip pembelajaran terkait implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, ada model pembelajaran dan peran pendidikan abad 21. PJBL, model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan, penentuan atau acquired questions, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai proyek materi dalam kurikulum. Yang terakhir, ada inquiry based learning, teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Kelas akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap anggotanya akan bekerja sama dalam mengembangkan proyek berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Dwi Nadifatu Zahra. Pembelajaran personalisasi. Pembelajaran personalisasi merupakan pembelajaran yang menitikberatkan kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat mengambil keputusan dari aspek tujuan, waktu, tempat, kecepatan pembelajaran, dan jalur pengalaman belajar. Terdapat perbedaan peran antara pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh guru dengan pembelajaran personalisasi yang dilakukan oleh siswa. 1. Aspek tujuan atau hasil yang akan dicapai. Pada pembelajaran diferensiasi, guru berhak menentukan tujuan pembelajaran kelas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pada pembelajaran personalisasi, siswa berhak mengembangkan tujuan pribadi sesuai dengan bakat dan minatnya. 2. Aspek waktu. Pada pembelajaran diferensiasi, guru berhak menentukan kapan waktu pembelajaran kelas dan kapan pertemuan untuk individu atau sekelompok siswa yang mengalami kesulitan. Sedangkan pada pembelajaran personalisasi, siswa diperbolehkan memilih kapan aktivitas belajar akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 3. Aspek tepat.
Pada pembelajaran diferensiasi, guru diperbolehkan menyeleksi proyek atau tugas kelompok yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan pada pembelajaran personalisasi, siswa diperbolehkan memilih ruang kerja atau ruang kelas atau bahkan ruang maya dan dengan siapa pembelajaran akan berlangsung demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 4. Aspek kecepatan. Pada pembelajaran diferensiasi, guru diperbolehkan menentukan kecepatan untuk satu topik pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran personalisasi, siswa diperbolehkan memilih kecepatan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Aspek jalur. Pada pembelajaran diferensiasi, guru menentukan urutan kegiatan kelas dan urutan kegiatan tambahan untuk sekelompok siswa tertentu. Sedangkan pada pembelajaran personalisasi, siswa diperbolehkan memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesenangan, bakat, dan minatnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Sandrock, pembelajaran yang berpusat pada guru menitik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan kegiatan belajar ini bersifat klasik dan ekspositori. Pembelajaran ekspositori yaitu model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Sedangkan pembelajaran klasik, menurut pandangan psikologi pendidikan, merupakan model pembelajaran bersifat umum dan biasa, bahkan tanpa menyesuaikan cara yang tepat pada karakteristik dari materi pembelajaran dari seorang guru yang ingin disampaikan kepada muridnya. Adapun kegiatan-kegiatan dilakukan oleh guru dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Artinya, guru dapat menguasai kelas. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, guru dijadikan hal yang superior. Artinya, guru menjadi satu-satunya penentu keberhasilan dalam perencanaan pembelajaran ini. Yang ketiga, peserta didik mampu melihat dan mengobservasi langsung. Artinya, guru sebagai pelaksana demonstrasi sesuai dengan apa yang guru katakan dan apa yang guru lakukan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari model pembelajaran ini yaitu pendekatan pembelajaran ini memiliki ciri yaitu bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh seorang guru. Sedangkan peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai petunjuk yang disampaikan oleh seorang guru. Sedangkan perencanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau siswa dititik beratkan pada strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran penemuan, atau pada komponen aktivitas menurut Grandlock 2014. Apa itu pembelajaran berpusat pada siswa? Siswa mengambil tanggung jawab yang lebih untuk memantau kemajuan belajar mereka sendiri. Tugas belajar yang harus mereka selesaikan bersifat lebih terbuka dan menantang untuk dikuasai. Siswa lebih terlibat jauh dalam berpikir. Dalam pendekatan ini, siswa secara berdiskusi, secara berkelompoknya, mengeksplorasi secara mandiri terhadap suatu permasalahan. Agar lebih menjamin implementasi yang tepat, pendekatan-pendekatan yang penting adalah siswa harus jelas apa yang mereka butuhkan untuk dicapai. Mereka harus melihat belajar sebagai suatu yang bermakna. Bimbingan atau paduan harus disediakan untuk membantu siswa mencapai hasil yang maksimal. Harus ada keinginan yang diperlukan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dari berbagai sumber belajar. Ilustrasi di samping menggambarkan bahwa semakin aktif siswa terlibat di dalam proses belajar berkelompok, semakin tinggi potensi serapan siswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, kesimpulan untuk materi kita kali ini adalah 1. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. 2. Pembelajaran personalisasi merupakan pembelajaran yang lebih menekankan kepada peserta didik. 3. Perencanaan pembelajaran berpusat pada pembelajar atau guru menitik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan perencanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik menitik beratkan pada strategi pembelajaran.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Audio Jungle. Audio Jungle.